Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 136. Berkat kedatangan Tsukumo Yuki, nyawa para penyihir yang sudah terkena teknik Uraume berhasil diselamatkan. Tapi sayangnya sebelum Yuki menunjukkan kekuatan yang dia miliki, cerita di chapter ini sudah diakhiri dengan kepergian Geto palsu atau Kamo, di mana sebelum kepergiannya dia sempat mengeluarkan banyak kutukan serta mengucapkan beberapa perkataan kepada Sukuna yang berbunyi era Heian atau era kejayaan teknik kutukan akan segera dimulai kembali. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 136 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, dengan tujuan untuk mengulur waktu, Yuki mengajak Geto atau Kamo untuk berbicara. Dan uniknya, di halaman pertama ini, Yuki sempat berkata, "Apa kamu ingat dengan pembicaraan kita sebelumnya tentang bagaimana caranya menciptakan dunia tanpa kutukan?" Nah, di sini Yuki menggunakan kata kamu dan juga kata kita. Padahal orang yang dia ajak bicara adalah orang yang berbeda, di mana orang yang dia ajak bicara di masa lalu adalah Geto asli, dan orang yang dia ajak bicara di halaman pertama chapter ini adalah Geto palsu atau Noritoshi Kamo. Lalu mengapa di halaman pertama Yuki menggunakan kata kita dan kata kamu yang seolah mengisyaratkan kalau dia sedang berbicara dengan Geto asli? Ya, jujur kami sendiri belum bisa memastikan hal ini, tapi setidaknya kami memiliki dua opini tentang hal tersebut. Opini pertama, ada kemungkinan kalau Yuki belum mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Geto palsu atau Kamo. Lalu mengapa Yuki tidak menyadari kalau dia adalah Kamo? Bukankah sebagai tingkat spesial Yuki seharusnya memiliki teknik sensorik yang hebat? Ya, tentu saja karena Kamo atau Geto palsu memiliki semua ciri-ciri atau karakteristik dari Geto asli. Bahkan di chapter 90 sempat dijelaskan kalau keenam mata milik Gojo mengatakan kalau dia adalah Geto asli. Jadi cukup masuk akal bila Yuki belum mengetahui identitas asli dari Geto palsu. Opini kedua, Yuki sedang berusaha membangkitkan kesadaran Geto yang tersisa dalam tubuh, dimana seperti apa yang dijelaskan di chapter 91, memori tubuh atau semacam kesadaran dari tubuh Geto masih tersisa di dalam tubuh Geto. Bahkan sebagian dari semacam kesadaran ini sudah beberapa kali mengalir ke dalam pikiran Noritoshi Kamo atau Geto palsu. Dan hal ini sudah dikonfirmasi lewat perkataan Kamo saat dia berbicara dengan Mahitori chapter 91. Ditambah lagi di chapter 114, Larue sempat berkata kalau dia dan Miguel memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjadikan Geto sebagai raja. Tapi kami sendiri belum bisa memastikan apakah kalimat menjadikan raja di sini merupakan sebuah kiasan atau bukan. Dan kalaupun kalimat tersebut adalah kiasan, lalu apa arti dari kata raja di sini? Tapi kalau kalimat ini bukan kiasan, lalu bagaimanakah cara mereka berdua menjadikan seseorang yang sudah mati menjadi seorang raja? Mungkinkah ini merupakan sebuah petunjuk kalau Geto asli sudah meninggalkan sesuatu agar dia bisa dibangkitkan kembali? Atau paling tidak dia sudah meninggalkan sesuatu agar rencana miliknya bisa tetap berjalan? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik kedua, mengapa Yuki tidak langsung menyerang Geto palsu saat dia datang? Nah, dari apa yang diperlihatkan di chapter ini, Yuki terkesan memiliki 3 alasan. Alasan pertama, untuk mengulur waktu agar Larue dapat bergerak. Lalu sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Larue? Ya, sama seperti sebelumnya, hal ini belum bisa kami pastikan. Tapi dari perkataan Yuki kepada Momo yang menjelaskan kalau Aoi dan yang lain tidak seharusnya di tempat tersebut, sang autor seolah mengisyaratkan bahwa rekan Yuki sedang melindungi Mai dan yang lain dengan cara membawa mereka menjauh dari tempat tersebut. Dan sepertinya orang yang dimaksud rekan oleh Yuki di sini adalah Larue. Oh ya, selain melindungi Mai dan yang lain, ada kemungkinan juga kalau Larue sedang menyiapkan sesuatu untuk Yuki.
Alasan kedua, Yuki sedang berusaha untuk mengorek informasi tentang rencana yang dimiliki oleh Geto palsu. Dan terbukti dengan cara ini, Yuki akhirnya mengetahui kalau Geto palsu memiliki sebuah tujuan yang berkebalikan dengan tujuan miliknya. Alasan ketiga, karena saat dia sampai di tempat tersebut, kondisi Yuji dan yang lain sudah terkena teknik milik Uraume. Jadi, jika Yuki langsung menyerang, maka Uraume dapat langsung membunuh panda serta yang lain dengan teknik miliknya. Dan yang lebih parah, Uraume dan Geto palsu dapat menggunakan Yuji dan yang lain sebagai sandera untuk mengancam Yuki. Oh ya, bila ada yang bertanya mengapa rekan Yuki hanya menyelamatkan Mai dan yang lain tanpa menyelamatkan Yuji dan yang lain, tentu saja karena Yuji dan yang lain sudah terkena teknik Uraume dan mereka berada sangat dekat dengan Geto palsu serta Uraume. Hal menarik ketiga, menurut perkataan Yuki di halaman pertama, apapun metode yang digunakan untuk menciptakan dunia tanpa kutukan, manusia akan tetap berkembang untuk menuju tingkatan yang lebih tinggi. Tapi perlu diketahui kalau metode di sini merujuk pada dua metode yang dijelaskan oleh Yuki kepada Geto asli di chapter 77. Di mana dua metode tersebut, pertama, membuat semua manusia kehilangan energi kutukan, metode kedua, menjadikan semua manusia dapat mengontrol energi kutukan. Oh ya, perlu diketahui kalau pada saat itu, Geto asli lebih memilih untuk menggunakan metode kedua. Dan untuk mewujudkan metode kedua, Geto asli memutuskan untuk membunuh semua manusia non-penyihir. Nah, biar nggak ada kesalahpahaman, kami ingatkan lagi kalau Geto asli memiliki tujuan yang sama seperti Yuki, yaitu menciptakan dunia tanpa kutukan. Hanya saja cara dan metode yang digunakan oleh Geto berbeda dengan Yuki. Hal menarik keempat, mengapa Geto palsu mau melayani perbincangan dengan Yuki? Bahkan dia sampai repot-repot menjelaskan beberapa informasi tentang rencana yang dia miliki. Ya, setidaknya ini adalah salah satu pertanyaan yang muncul saat kami membaca chapter ini. Untung saja jawaban dari pertanyaan ini langsung terjawab lewat perkataan dan apa yang dilakukan oleh Geto palsu. Di mana alasan Geto palsu melakukan hal ini karena dia sedang mengulur waktu untuk dirinya sendiri yang pada saat itu sedang mengekstrak teknik kutukan milik Mahito. Dan setelah proses ekstrak selesai, Geto palsu langsung mengaktifkan Idle Transfiguration. Lalu mengapa dia harus menunggu dan mengaktifkan Idle Transfiguration di tempat tersebut? Ya, tentu saja karena di sana sudah ada Yuki, hingga membuat dia dan Uraume tidak dapat membawa Yuji begitu saja. Dan ini berarti bahwa dia sengaja menunjukkan hal tersebut kepada Yuji sekaligus Sukuna. Ingat, di akhir cerita dia sempat mengatakan kalau dirinya memiliki harapan yang besar kepada Yuji dan sempat mengatakan beberapa perkataan kepada Sukuna. Lalu sebenarnya apa tujuan Geto palsu menunjukkan hal tersebut kepada Yuji sekaligus Sukuna? Kami sendiri hanya bisa berkata menarik untuk kita nantikan. Hal menarik kelima, menurut Geto palsu, penyihir Jujutsu, kutukan, dan roh terkutuk hanyalah beberapa bentuk kemungkinan yang bisa tercipta dari energi kutukan dalam bentuk sifat manusia. Di mana dia menjelaskan hal ini setelah dia mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak tertarik dengan dunia tanpa kutukan serta perdamaian dunia yang ideal. Dan tujuan yang ingin dia capai hanyalah mengoptimalkan energi kutukan. Atau dengan kata lain, tujuan Geto palsu sangat berbeda dengan tujuan yang dimiliki oleh Yuki serta Geto asli. Lalu mengapa Geto palsu sangat ingin mengoptimalkan energi kutukan? Ya, tentu saja karena menurut Geto palsu, dengan mengoptimalkan energi kutukan, maka dia dapat membangkitkan potensi terbesar dari energi kutukan dan manusia. Di mana sebelumnya dia sudah mencoba untuk membangkitkan potensi tersebut dengan cara melakukan sebuah eksperimen. Dan eksperimen tersebut sudah menghasilkan manusia setengah kutukan. Tapi setelah dia berhasil menjalankan eksperimen ini dengan sempurna, Geto palsu menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Karena walaupun eksperimen tersebut sudah berjalan dengan sempurna, dia tidak bisa menciptakan sesuatu yang melewati batas dari potensi pribadi yang dia miliki. Atau dengan kata lain, dia belum bisa membangkitkan potensi terbesar dari energi kutukan serta manusia. Nah, di saat itulah dia tersadar akan satu hal,
Ya, pada saat itu dia menyadari bahwa potensi terbesar tersebut bisa dibangkitkan ketika umat manusia dihadapkan dengan semacam konflik, di mana dengan hipotesa ini dia pun melakukan uji coba dengan cara menciptakan semacam konflik antara Mahito dan juga Yuji. Nah, selanjutnya karena Mahito bisa berevolusi dan membangkitkan potensi terbesar dalam dirinya, dia pun menyimpulkan bahwa dengan semacam konflik, seseorang bisa membangkitkan potensi terbesar dalam dirinya. Nah, menindaklanjuti kesimpulan ini, Geto palsu kemudian berencana untuk menciptakan konflik yang jauh lebih besar. Lalu, seberapa besar konflik yang bisa tercipta oleh Geto palsu? Ya, menurut penjelasan Yuki, konflik yang bisa tercipta dari ulah Geto palsu adalah konflik tingkat dunia. Mengapa bisa menjadi konflik tingkat dunia? Menurut Yuki, hal ini bisa terjadi karena 3 alasan. Alasan pertama, karena sebagian besar kutukan dan penyihir Jujutsu di dunia berasal dari Jepang. Alasan kedua, hanya ada satu negara yang akan mendapatkan penambahan penyihir Jujutsu ketika Geto palsu menjalankan rencananya, karena Geto palsu sendiri hanya bisa mengoptimalkan energi kutukan dengan memanfaatkan barir milik Tengen, sedangkan barir milik Tengen sendiri hanya bisa meliputi negara Jepang. Alasan ketiga, negara Jepang akan dianggap sudah memonopoli energi kutukan oleh negara-negara lain di dunia, dan negara-negara adidaya tidak akan tinggal diam, di mana hal ini pastinya bisa menimbulkan perang atau paling tidak sebuah konflik internasional. Hal menarik keenam, ada 2 jenis atau tipe manusia non-penyihir yang akan berubah menjadi penyihir saat Geto palsu mengoptimalkan energi kutukan. Dan 2 jenis manusia non-penyihir tersebut, pertama, manusia non-penyihir yang akan berubah menjadi penyihir setelah menelan kutukan seperti Yuji. Dan jenis kedua adalah manusia non-penyihir yang memiliki teknik kutukan sejak lahir, tapi terlahir dengan otak non-penyihir. Hal menarik ketujuh, Geto palsu sudah hidup selama ribuan tahun, dan hal ini bisa kita simpulkan dari perkataan Geto palsu saat dia menjelaskan tentang kontrak yang sudah dia buat selama ribuan tahun. Lalu dari kejadian yang sudah terjadi di Arch Shibuya ini dan apa yang terjadi di chapter ini, Bang Gege seolah menjanjikan sebuah konflik besar di Arch selanjutnya. Dan konflik besar seperti apakah yang akan terjadi di dunia Jujutsu Kaisen? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.